Pada tahun 1575, Ki Ageng Panahan menerima sebuah hadiah berupa tanah Mataram yang diberikan oleh Raja Hadiwijaya atas keberhasilannya dalam menumpas Arya Panangsa pada tahun 1549. Kerja bagus. Dari sekian banyak orang, hanya kamu yang berhasil. Ini adalah sebuah penghargaan dari saya untuk Anda sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan. Terima kasih Raja Hadiwijaya sudah memberikan penghargaan dan janji yang kita sudah sepakati. Saya, Ki Ageng Pamanahan, sangat menghormati dan berterima kasih atas niat baik yang kamu berikan kepadaku saat ini. Seiring berjalannya waktu, tahun 1586, berdirilah sebuah kerajaan yang diberi nama Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan ini dijuluki Pusat Jagat. Pada awalnya, Kerajaan Mataram tersebut berdiri karena adanya pemberontakan antara Mataram dan Pajang pada tahun 1582. Konflik tersut dipicu karena Tumenggung adik ipar Sutawijaya, dibuang ke Semarang oleh Raja Hadiwijaya. Dan perang ini berhasil dimenangkan oleh pihak Mataram. Akan tetapi, Kerajaan Pajang tidak terima dengan kemenangan tersebut yang mengakibatkan perang terus berlanjut. Kurang ajar sekali mereka, tidak tahu malu. Sudah diberikan sebuah tanah Mataram, masih saja melakukan perlawanan. Saya tidak terima. Aku harus memikirkan sebuah cara untuk membalas dendamku kepada mereka. Bagus. Bagaimana kalau saya melibatkan rakyat untuk ikut serta dalam membela kerajaan Pajang ini? Hahaha. Kasihan sekali rakyatku. Aku harus melakukan sesuatu. Hai Sutawijaya, apa kabarmu? Tidak usah bertele-tele, apa tujuanmu datang menemuiku saat ini? Tidak usah terlalu kaku. Saya di sini hanya ingin meminta bantuanmu untuk membebaskan rakyatku dari siksaan Raja Arya Pangiri, kakak kandunganku itu. Lalu tujuanmu untuk melakukan hal itu untuk apa? Hanya untuk naik tahta saja? Atau kamu memiliki keinginan lain? Tidak, jangan berburuk sangka. Saya hanya ingin membebaskan rakyat saya dari siksaan tersebut. Dan saya sama sekali tidak berniat untuk memiliki keinginan lain. Jadi, maukah kamu membantuku? Baiklah, kalau begitu alasannya, saya memutuskan untuk membantu kamu. Ketika perang berakhir, Pangeran Benawa pun diangkat menjadi raja. Suatu hari, Pangeran Benawa membuat janji dengan Sutawijaya, sehingga mereka memutuskan untuk bertemu. Seiring berjalannya waktu, aku merasa seperti jabatan yang aku miliki ini sangat tidak cocok dengan kepribadianku. Sebaiknya aku harus menyerahkan kekuasaanku kepada Mataram Islam agar hidup rakyatku lebih terjamin dan sejahtera. Sutawijaya, kuberikanlah kekuasaan Mataram yang selama ini kubangun untuk kau. Terima kasih Pangeran Benawa atas kepercayaan yang telah kau berikan kepadaku. Semoga aku bisa meneruskan apa yang sudah kamu kembangkan saat ini. Dan semoga tugas kamu dalam menyebarkan agama dapat berjalan dengan baik ya. Ketika Sultan Hadiwijaya meninggal,
ia menyerahkan kekuasaannya kepada sang putra yaitu Arya Pangiri. Namun, karena keegoisannya, kekuasaan kerajaan ini berpindah pada Mataram di bawah kekuasaan Raja Sutawijaya. Berawal dari Sutawijaya yang diberikan kekuasaan secara penuh dari Kerajaan Pajang. Seiring berjalannya waktu, Kerajaan Mataram semakin meningkat hingga mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada tahun 1613 sampai 1645, yang dimana saat itu mereka memanfaatkan sektor pertanian yang digunakan untuk sumber pokok ekonomi masyarakat. Semakin hari semakin berkembang ya pertanian kita. Tentu saja dong, ini kan semua gara-gara Sultan Agung yang memimpin dengan baik. Dan Kerajaan Mataram juga menjadi pengekspor pertama khususnya beras. Tidak hanya itu, Kerajaan Mataram juga melakukan aktivitas perdagangan laut. Karena itu, kehidupan masyarakat Kerajaan Mataram berkembang dengan sangat baik, bahkan berhasil mengembangkan budaya kejawen. Ngomong-ngomong, beras ini tuh bakal dikirim kemana sih? Oh, beras ini. Tentu saja kita akan mengirimkan beras ini ke kerajaan seberang. Pasti mereka udah menunggu hasil pertanian kami. Sayangnya, ketika Kerajaan Mataram berhasil berkembang pesat di bawah Sultan Agung, ia meninggal dan saat itu mulai mengalami kemunduran. Akhirnya, Sultan Amangkurat I menggantikan Sultan Agung. Tetapi, Sultan Amangkurat I melakukan tindakan kejahatan seperti pembunuhan. Akhirnya aku bisa menguasai kerajaan ini. Bertindak jahat sedikit sepertinya tidak akan tersebar luas. Kejahatan itu memicu permusuhan putra Amangkurat II dengan ayahnya sendiri Amangkurat I. Tetapi, sifatnya pun tidak berbeda jauh dengan ayahnya. Sehingga Amangkurat II kerap dibenci oleh pemuka Kerajaan Mataram dan rakyat dalam masa kepemimpinannya. Ternyata sikap ayah dan anak benar-benar gak beda jauh ya. Mereka hanya mementingkan keinginan diri sendiri tanpa ingin mengetahui keadaan rakyatnya. Benar, mengapa orang seperti mereka bisa memimpin kerajaan kami ya? Dasar hanya menjadi beban saja. Konflik dari permasalahan internal tersebut menyebabkan Perang Trunajaya pada tahun 1677. Akibat ada perang tersebut, Amangkurat II meminta bantuan pada VOC yang saat itu mulai menjajah Indonesia. Wahai VOC, bantulah aku untuk kali ini saja. Apa yang kau inginkan? Mohon bantulah aku untuk memenangkan konflik yang terjadi saat ini. Ternyata hanya itu saja yang kau inginkan. Sangat mudah, serahkan saja kepada kami. Amangkurat II dan VOC berhasil memenangkan konflik tersebut. Namun, VOC menuntut ganti rugi dan imbalan atas pertolongan tersebut. Saat ini, apa yang kau inginkan sudah tercapai, bukan Amangkurat II? Namun, sebagai gantinya, kau harus memberikan imbalan kepada kami. Hei, enak saja kalian. Apakah ada perjanjian seperti itu di awal? Tentu tidak. Dasar manusia tidak tahu diuntung, sudah dibantu malah tidak berterima kasih. Ingat, kita tidak akan memberikan bantuan lagi kepada kau, Amangkurat II. Ingat itu. Akibat hal tersebut, hubungan Amangkurat II dan VOC tidak baik, serta membuat pihak Belanda menentang penobatan Amangkurat III. Dan pihak Belanda menunjuk Pangeran Uger untuk menggantikan Amangkurat II. Akhirnya perebutan tahta antara Amangkurat III dan Pangeran Uger sehingga menimbulkan perang saudara pada tahun 1704 sampai 1708. Kau meremehkan kemampuanku. Aku hanya tidak terima dengan sikapmu yang semena-mena. Dan perang ini berhasil dimenangkan oleh Pangeran Uger serta ia mendapatkan tahta gelar Paku Buwono. Setelah meninggalnya Paku Buwono,
kerajaan Mataram semakin berguncang karena banyak aksi pemberontakan. Dan terjadi lagi perebutan kekuasaan antara Pakubuwono II dengan Raden Masahid yang menimbulkan peristiwa besar yang disebut Geger Pacina. Tidak menyerah saja. Kau tidak tahu kekuatan yang aku miliki, bukan? Pakubuwono, gayamu terdengar sombong sekali. Merasa menjadi yang paling benar di antara raja-raja yang ada. Seiring berjalannya waktu akibat sejumlah konflik antara pihak kerajaan VOC dan pemberontakan lainnya, akhirnya memunculkan perjanjian pada tahun 1755. Dan perjanjian ini menyatakan bahwa Mataram dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bagian barat meliputi wilayah Yogyakarta dan diberikan kepada Pangeran Mangkubumi, dan ia naik tahta serta menyandang Hamengkubuwono I. Akhirnya aku bisa mendapatkan apa yang aku inginkan. Ini adalah salah satu kebanggaan bisa memiliki tahta yang tinggi. Lalu bagian timur meliputi Surakarta dan sekitarnya diberikan kepada Sri Susuhan Pakubuwono III. Kemudian melalui perjanjian Salatiga yang dibuat pada tahun 1757, Sri Susuhan Pakubuwono III menyerahkan wilayah Karanganyar dan Wonogiri kepada sepupunya yaitu Raden Masahid. Saat ini daerah itu semua adalah milikku. Namun, tentulah aku harus membagi daerah ini kepada saudara-saudariku. Wahai Raden Masahid, kuberikan daerah ini kepadamu. Aku percaya kepadamu bisa menjaga dengan baik. Lalu Raden Masahid menobatkan dirinya sebagai Mangkunegoro I dan memimpin Kuro Mangkunegara sampai tahun 1795.